Baik, kali ini kita ketemu Bapak Alek. Kita mau membahas sedikit banyak tentang meditasi. Pergi ke Gayam Sari naik bus. Kita ketemu lagi di Serambi Yakobus. Itu channel kita Pak Alek. Serambi Yakobus. Serambi Yakobus. Pak Alek, kita mau bicara tentang meditasi. Ya. Meditasi seringkali kita dengar, tetapi sebenarnya bagaimana toh meditasi itu bagaimana? Mungkin berkaitan juga dengan iman kita, sejauh mana meditasi itu diterapkan dalam iman kita. Mungkin barangkali Yesus sendiri melakukan meditasi. Ya. Monggo, mungkin sekilas tentang meditasi itu Pak. Ya. Baik Pak Didik, terima kasih jauh-jauh dari Ngalian ke Gayam Sari. Mudah-mudahan bisa mendapatkan oleh-oleh. Ya. Sebelumnya selamat malam semua. Pertemuan dengan Mas Didik malam ini saya diajak untuk berbicara tentang meditasi, secara khusus meditasi yang harmonis, yang sesuai dengan iman kekatolikan, begitu ya? Iya. Tetapi sebelum masuk lebih jauh lagi, mungkin kita mengawali dengan membahas sedikit tentang meditasi secara umum. Ya. Jadi begini, meditasi sesungguhnya ini sebuah metode, sebuah metode yang sebetulnya bukan metode yang baru, bukan metode yang asing bagi orang-orang di Indonesia ya. Kita sebut orang Nusantara ya. Ya. Karena meditasi ini sendiri sejak zaman dahulu sudah dikenal para leluhur kita, dan mereka mencapai tingkat kesadaran yang sangat-sangat tinggi, mempunyai ketenangan jiwa yang sangat bagus, mampu menyikapi kehidupan sehari-hari secara real, nyata. Mungkin yang disebut semedi itu ya? Ya, kalau zaman dahulu meditasi ini lebih dikenal dengan semedi. Semedi atau samadhi. Kemudian zaman ini mulai berkembang, mengalami perubahan pemahaman, sehingga pada akhirnya kita sendiri menjadi asing terhadap meditasi itu. Ya. Namun demikian, ada beberapa kelompok-kelompok kecil di tengah-tengah masyarakat yang terus berusaha untuk melestarikan meditasi, karena memang manfaat dari meditasi sangat banyak. Dari secara fisik, kesehatannya akan meningkat, daya tahan tubuhnya juga meningkat. Kemudian secara rohani, kesadaran rohaninya akan meningkat, pemahaman terhadap firman-firman Tuhan pun akan bertambah meningkat. Lalu sebenarnya meditasi itu sendiri bagaimana Pak? Apa itu? Iya, jadi meditasi ini sendiri sebetulnya banyak ya definisi meditasi. Banyak, sekarang sangat kan banyak. luar biasa. Ya, sekali. sangat banyak. Tapi kalau definisi ini meditasi ini didefinisikan dari seorang praktisi yang sudah menjiwai meditasi. Sesungguhnya meditasi ini hanya satu metode hening. Metode hening untuk masuk dalam keheningan. Ya. Mengapa harus masuk dalam keheningan? Sebab di dalam keheningan manusia
melalui rohnya akan benar-benar mengalami satu penyatuan dengan Sang Pencipta itu sendiri yang juga adalah roh. Kalau kita menengok di dalam kisah ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria ketika Yesus meminta air ya, di sumur itu ya. Sumur tua ya, sumur Iya, Yakub ya. Yakub, ya. Yesus sempat menyinggung bahwa Allah adalah roh, Bapa itu adalah roh. Maka kamu harus berdoa kepada Bapa dengan rohmu. Kita tidak bisa berdoa kepada Bapa yang adalah roh dengan bersuara, dengan segala macam aktivitas fisik kita. Kita harus masuk dalam keheningan itu sendiri. Sebab di dalam keheningan yang oleh Yesus disebutkan, di tempat yang tersembunyi, Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan mendengarkan kamu. Ini hanya bisa kita lakukan ketika kita mau secara sadar menuntun kesadaran kita untuk masuk di dalam keheningan. Keheningan itu. Nah, keheningan yang dimaksud ini keheningan apa? Keheningan batin kita sendiri. Ya. Jadi secara sadar kita menuntun pikiran kita masuk ke dalam keheningan batin kita, hanya menyadari udara yang keluar masuk melalui hidung kita. Akhirnya kita bisa masuk sampai ke dalam keheningan batin yang lebih dalam. Nah, saat itulah akan terjadi di mana kita melalui roh hidup yang diberikan Bapa akan terhubung dan menyatu dengan Bapa. Dan metode itu sering disebut meditasi. Jadi sebuah cara ya. Ya, ini sebuah cara, sebuah metode. Ya. Ya. Kalau di dalam budaya Ibrani, meditasi sendiri disebut haga. Haga, ya. Dan kalau kita melihat, membaca di dalam kisah perjalanan Yesus sendiri, Yesus 40 hari berpuasa di gunung. Pertanyaannya adalah, selama 40 hari apa yang Yesus lakukan di sana? Ya. Selain makan, tidak minum. Ya. Tidak makan, Ya, tidak kita minum. tahu itu kan. Iya. Nah, sementara ada rentang waktu yang begitu panjang, Iya. dari pagi sampai ke malam. Ya. Kemudian dari malam sampai ke pagi. Ya. Selama 40 hari apa yang sudah Yesus lakukan selama itu? Apakah Yesus hanya duduk-duduk, kemudian tidur, bangun lagi, sambil terus menjalankan aktivitas puasa? Nah, ini perlu kita kritisi secara rohani. Kita kaji ya. Iya, dikaji secara rohani sehingga kita mempunyai satu pengetahuan, satu pemahaman yang lebih dalam tentang apa sebenarnya yang beliau lakukan selama rentang waktu 40 hari. Ya. Dan pada masa lalu, masa di mana para santa dan di semasa murid-murid Yesus, mereka pun melakukan hal yang sama. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita mau memperdalam sejarah mereka. Ya. Seperti misalnya Santo Agustinus. Santo Agustinus dikisahkan bahwa dia seorang pemimpin gereja di parokinya kala itu yang bisa melayang. Oh iya. Ya, itu Santo Agustinus. Nah, jika ini beliau Santo Agustinus tidak melakukan aktivitas rohani yang secara khusus, olah batin melalui meditasi, puasa dan sebagainya, ini tidak akan pernah tercapai seperti itu. Jadi Yesus sendiri juga melakukan itu. Melakukan hal yang sama. Selama 40 hari dia mengolah rohaninya, mengolah batin. Ya. Selama 40 hari Yesus mengolah batinnya melalui puasa,
dan melakukan haga, sehingga selesai puasa Yesus mengalami kesempurnaan. Yesus dan Bapa benar-benar menyatu. Kemudian Yesus mulai mengajar. Masih soal meditasi, ada juga kontemplasi di dalam. Beda lagi ya. Ya, sebetulnya meditasi dan kontemplasi ini hal yang berbeda. Ya, ketika seseorang tidak mampu bermeditasi, dia tidak akan mampu melakukan kontemplasi. Oh gitu. Ya. Bedanya di mana itu? Jadi kalau kontemplasi ini lebih ke arah merenung, misalnya aktivitas kita dari pagi sampai malam, atau aktivitas kita dari usia sekian sampai kita dewasa, apa yang sudah saya lakukan, kesalahan apa yang saya lakukan, sebagainya. Nah ini dilakukan dalam kontemplasi. Oh, padahal di meditasi bukan begitu. Meditasi bukan aktivitas merenung. Oh, Ya. Meditasi ini aktivitas yang tadi kita sampaikan bahwa metode untuk masuk dalam keheningan. Di dalam keheningan kita akan mengalami penyatuan. Sebelum bersatu kita pasti harus terhubung terlebih dahulu. Ini yang banyak sekali orang tidak memahami. Kita sedikit menyimpang dari rohani Katolik. Di masyarakat dikenal dengan apa, yoga. oh iya. Nah, yoga di masyarakat dikenal sebagai senam, Olah tubuh ya. olah tubuh. Nah, tetapi sesungguhnya apa ini? Yoga sesungguhnya ini apa sebenarnya? Yoga ini berasal dari kata bahasa Sanskerta. Dan yoga ini sebenarnya adalah perubahan kata dari kata yud. Yud. Ya, yud artinya terhubung. Oh. Nah, ketika seseorang sudah masuk dalam kondisi terhubung, inilah yang disebut yoga, kemanunggalan Terhubung dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta. Nah, dalam hal ini yang terhubung itu apa? Cipta kita dan rasa kita, hati, ini terhubung menjadi satu dalam satu kesatuan di dalam keheningan tadi. Jadi pikiran dan perasaan itu sama ya, Sama. satu ya. Satu. Oke. Adalah terang. Ya. Allah sang sabda itu sendiri Ya. ya. Dan itu kita bisa memahami itu dengan meditasi. Yang akhirnya begitu terhubung ya jadi satu Jadi ya. satu. Manunggal itu ya. Manunggal. Manunggaling. Oke. Nah, untuk melakukan meditasi sendiri, apakah ada persiapan atau tahap-tahap khusus atau harus bagaimana, Pak? Ya, segala sesuatu harus ada persiapan, harus diawali dari diri kita sendiri. Lihat dulu ya. Yang pertama niat. Untuk meditasi tidak bisa atas paksaan seseorang atau atas permintaan seseorang yang kamu meditasi seperti itu tidak bisa, tidak akan pernah terlaksana dengan baik. Harus dari dalam. Harus dari dalam diri kita, dari kesadaran kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, setelah ada niat dan kita mau melakukan meditasi, kita pun harus mempersiapkan diri. Yang jelas ini berhubungan dengan aliran darah di tubuh kita. Jadi yang pertama kita harus menggunakan pakaian yang longgar. Ini saya pakai jin. Ya, saya bisa mungkin pakai Kurang pas ya. ya, Ya. pakai training, Sarung. atau mungkin pakai celana silat misalnya begitu. Nah, Oke. itu yang longgar. Kemudian pakaian baju pun sebisa mungkin baju yang longgar. Ya, ini pas. Ya, tuh, di baju kaos atau hem ya yang longgar, sehingga tidak menghambat aliran darah di dalam tubuh kita. Gitu. Ya. Kemudian kita pun harus mempersiapkan duduk yang nyaman ya, sehingga kita bisa nyaman dalam meditasi. Kita mungkin bisa menggunakan
alas Ya. alas duduk seperti ini, Ya. bantal meditasi, atau mungkin bantal tidur kita sendiri, atau mungkin kain yang kita lipat ya jadi undukan menyerupai bantal. Ya. Itu untuk alas duduk kita, sehingga bisa nyaman kita duduk, Bisa duduk lebih lama ya. lebih lama gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan sikap tubuh. Sikap tubuh saat kita meditasi. Sikap tubuh ini sangat penting, kembali lagi ada hubungannya dengan peredaran darah di tubuh kita. Ya. Sikap duduk sudah benar, kemudian sikap kaki. Sikap kaki sebetulnya macam-macam ya. Ada yang seperti ini disebut setengah lotus. Atau yang biasa umumnya begini. Begini. Ya. Ya. Kemudian ada lagi yang lotus penuh. Ini kaki ditumpangkan di atas paha. Ini sikap lotus sempurna. Ini sangat penting untuk diperhatikan sehingga kita meditasi bisa maksimal, bisa nyaman. Yang belum bisa lotus sempurna jangan dipaksakan. Nggak perlu ya. Tidak perlu. Yang penting sikap duduk nyaman itu Nyaman, lagi ya. ya. Oke. Untuk orang tua yang usia lanjut ya, jika tidak bisa duduk berlama-lama, bisa di kursi. Ya. Kursi. Di kursi, belakang kursi diberi tambahan bantal sehingga bisa tegap badannya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian sikap tangan bisa telapak tangan di atas paha kiri kanan terbuka, atau bisa dengan posisi seperti ini, jari telunjuk dan jari ibu bertemu, atau ada yang seperti ini, ada yang begini ya, seperti ini ya. Atau punya maksud sendiri-sendiri. Ini punya maksud sendiri, tapi secara umum ini metode sikap tangan yang umum ini. Ya, ini sikap tangan umum. Ya. Atau seperti ini, tangan kanan menumpang di atas tangan kiri. Seperti ini. Nah, kemudian sikap tubuh diupayakan untuk tegap. Ya, tegap. Tulang punggung lurus ya. Tulang punggung lurus. Jadi kalau kita pegang ini ada lekukan di sini sesuai dengan bentuk tulang punggung. Alur tulang punggungnya. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemudian apa yang kita harus lakukan selama meditasi? Bagaimana sikap kesadaran kita selama meditasi? Ya. Ini yang juga sangat penting. Nah, banyak objek yang bisa kita gunakan di seluruh tubuh kita. Ini berarti yang misalnya posisi gini mata terpejam. Terpejam. Ya. Ya. Sikap mata kita terpejam tetapi tidak ditekan. Rileks saja matanya sampai terpejam. Kemudian objek ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena objek ini akan menjadi penuntun, pengantar kita masuk dalam keheningan tadi. Kita bisa menggunakan kembung kempesnya perut kita saat bernapas, atau kita bisa sambil memejamkan mata mengamati dari kaki sampai kepala, kembali dari kepala sampai ke kaki, bolak-balik seperti itu. Atau yang umum juga yang sering digunakan itu menyadari napas. Ya, setiap hari kita bernapas, tapi jarang kita menyadari bahwa kita bernapas. Sementara napas ini adalah vital. Napas ini hidup. Ketika kita berhenti bernapas, berakhir ya kita. Seperti itu. Jadi umumnya napas yang keluar masuk melalui hidung ini juga dijadikan objek untuk diamati oleh kesadaran kita. Berarti konsentrasi ditujukan di sana. Ya.
semua kesadaran kita menyadari bahwa kita sedang bernapas, kita hayati setiap udara yang masuk, kemudian udara yang keluar, kita hayati. Seperti itu, biarkan semua terjadi begitu saja, terjadi dengan sendirinya, sampai akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita ada di sini. Kita hanya menyadari bahwa kita sedang bernapas. Nah, seperti itu. Nah, kalau terus pikiran macam-macam atau ada suara yang mengganggu. Nah, kalau pikiran kita beralih ke suara yang muncul, segera sadar dan kembali ke pernapasan kita. Tapi tetap dengar ya, sebenarnya tetap dengar. Sebenarnya orang meditasi tetap dengar. Ya, hanya dia tidak menyadari yang lain-lain, hanya satu, yaitu bernapas. Menyadari tetapi tidak menanggapi. Tidak menanggapi. Seperti itu. Ada suara ini ya sudah, kita konsen di pernapasan ya. Lalu apa lagi baik? Untuk meditasi sendiri sebetulnya berkembangnya sangat banyak ya, metode-metode meditasi. Tapi sebenarnya hanya ada satu, yaitu hening tadi. Oh iya. Semua tujuannya untuk sampai pada keheningan. Nah, kemudian di masyarakat tuh berkembang pemahaman bahwa ketika seseorang itu melakukan meditasi, sikap meditasi, ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Nah, ini dia sedang belajar ilmu ini. Klinik. Nah, hal inilah yang kemudian berkembang di masyarakat dan menjadikan masyarakat itu antipati terhadap meditasi. Gitu. Karena takut melakukan satu pelanggaran dalam larangan agamanya. Itu berarti ada apa ya, pergeseran pemahaman. Seperti itu. Nah, sehingga dari hasil saya mengamati, mempelajari, saya membagi, saya memisahkan sebagai pembeda. Ada meditasi ketuhanan, di mana kita hanya menghayati, sebagai umat Katolik kita menghayati semua yang ada di dalam Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang satu ada namanya meditasi kanuragan. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Oh, sebenarnya bisa juga ya. Bisa kita lakukan. Tapi itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Bukan tujuannya ya. Ya. Dan meditasi sendiri sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai kesantian, tidak bertujuan untuk menjadi kaya dan sebagainya. Itu bukan itu tujuan. Tapi bisa ya. Bisa. Tapi itu bukan tujuannya. Itu bukan Mungkin tujuan. efek sampingnya. Efek Salah samping. satu efek sampingnya. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu menjadi efek sampingnya atau dampak atau buahnya? Ya. Setiap orang yang terlahir ke dunia ini punya salib. Nah, salib ini melahirkan penderitaan. Ketika kita belajar meditasi, kemudian mau berbenah diri, berbenah batin kita, pertobatan, itu kita benar-benar tidak mengulangi lagi kesalahan kita, maka salib ini pun akan terkikis. Salib yang menyebabkan penderitaan akan terkikis. Nah, apa yang terjadi pada hidup kita, jalan ini akan semakin terbuka. Ketika kita melakukan sesuatu, sedikit melakukan, ada hasilnya. Ya. Nah, atau banyak yang simpati terhadap kita, kemudian datang membantu kita. Tapi rata-rata memang berhenti di situ ya. Berhenti di situ, karena orang terlena. Dan itu memuaskan Pak. Nah, secara duniawi sangat memuaskan. Iya. Nah, ini harus perlu kehati-hatian, Iya. kewaspadaan. Ya. Jangan terlena di situ, karena itu bukan tujuannya. Ya, seakan-akan mungkin sudah cukup lah ya. Sampai Iya. situ cukup lah. Iya. Ya. Udah bisa semuanya, seakan-akan kan begitu. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Orang akan terlena dan tujuannya terlupakan. Nah, asik dengan permainan barunya. Jalannya malah Ya, tanpa dia sadari jalannya sudah
jangan sudah melenceng. melenceng. Yang seharusnya kita sadari bahwa oh ya sekarang jalan terbuka bagi saya. Ini justru harus berhati-hati. Jangan sampai keluar dari alur yang sebenarnya. Iya. Nah, itu kan berkaitan dengan pengendalian pikiran. Pengendalian pikiran yang menyangkut kesadaran kita. Nah, sisi lain pikiran itu kan banyak dipengaruhi oleh informasi yang ada. Iya. Dan sekarang informasi begitu mudah didapat. Iya. Entah itu baik, buruk dan sebagainya, termasuk hoax dan sebagainya. Ya, Itu sangat kan- mudah didapat. Sebentar aja buka HP sudah banyak informasi. Baik yang benar-benar sesuai kenyataan atau benar-benar tidak sesuai kenyataan, semua bisa kita peroleh. Iya. Dan ini semuanya diterima. Iya. Dan ini yang mengganggu kesadaran banyak orang di zaman sekarang ini. Ya, artinya memang hal ini perlu dicermati ya. Perlu dicermati, disadari, dan harus berusaha untuk membatasi diri. Nah itu. Meninggal HP sebentar aja Iya, susah Pak. meninggalkan HP sangat sulit. Berjam-jam dengan HP bisa. Bisa. Tapi disuruh duduk diam sebentar aja, sangat sulit. Sangat sulit. Ya, Padahal kita tahu ya ini mungkin saya mengalami juga, artinya kita anggap bahwa itu proses ya. ya, Memang sekarang prosesnya barangkali orang mengalami itu. ya, Tetapi perlu diketahui bahwa proses itu perlu diperhatikan Ya. sehingga tidak ya, melenceng terlalu jauh. ya, Sampai ada istilah saya kalau ketinggalan HP sama istri pilih mana? Ya. Pilih ketinggalan istri. Ketinggalan istri. Nah. Ada istilah seperti itu ada, ya. itu ada yang istilah seperti itu ada. Ini satu gambaran bahwa betapa HP ini sudah meracuni kesadaran manusia. Ya. Walaupun ada segi positifnya juga kalau Ada kita- segi positifnya ketika HP ini dipakai seperlunya. Seperlunya di sini artinya sesuai kebutuhan, misalnya pekerjaan atau untuk mendapatkan informasi pelajaran sekarang anak Iya. sekolah ini online ya, sekolah online. Tapi ketika HP ini sudah dipakai untuk hal-hal yang lain, ini tanpa kita menyadari, Iya. teknologi yang canggih ini kemudian menjadikan si penciptanya, ini manusia nih penciptanya, menjadi rusak kesadarannya. Tujuan kita menjadi melenceng ya. Ya, melenceng. Oke. Berarti kadang kita mau merenung gitu dengan informasi yang sudah masuk banyak sekali. Mungkin tidak perlu sehari ya. Mungkin Iya. 1-2 jam aja di WA dia udah banyak sekali. Iya. Nah, artinya bahwa kalau kita mau mencoba meditasi mengheningkan itu semua untuk awal-awalnya memang perjuangannya Iya, banyak sekali. butuh perjuangan, butuh komitmen. Kenapa? Karena hati manusia sudah terlanjur terikat, melekat dengan semua teknologi yang menurut manusia memudahkan. Sehingga tanpa disadari kita dininabobokan oleh teknologi ini. Iya. Gitu. Iya. Oke. Oke. Dan satu hal yang perlu diketahui juga oleh masyarakat umum bahwa meditasi merupakan jalan yang sangat pintas, sebetulnya sangat mudah dilakukan tetapi banyak orang enggak melakukan. Ini jalan untuk melepaskan semua hal itu sebenarnya. Kalau kita ingin melepaskan keterikatan kita pada HP misalnya, ini jalannya sangat mudah, simpel, murah dilakukan. Iya. Istilahnya apa? Kelekatan dengan duniawi. Ya, kelekatan dunia ini. Kita hidup di dunia, tidak bisa 100% lepas dari hal-hal duniawi. Iya. Tapi paling tidak hati ini jangan sampai mengikat erat-erat semua itu. Atau duniawi menguasai kita. Ya, gitu ya. jangan sampai itu menguasai kita. Iya. Tapi sebisa mungkin kita yang mengendalikannya. Gitu. Oke.
Lalu sebenarnya apa sih yang dirasakan, perubahan yang dirasakan ketika seseorang melakukan meditasi untuk awal barangkali gitu. Di awal, jadi seperti ini Mas, jadi saya berbicara dari perjalanan saya sendiri. Saya mengenal meditasi sebenarnya sudah sejak kecil, karena bapak saya sendiri suka meditasi. Tapi saya baru benar-benar mau menggeluti meditasi sekitar 6 tahunan yang lalu. Ketika itu saya mulai menyadari bahwa saya harus melakukan secara rutin meditasi yang sudah saya sejak kecil saya kenal. Seperti itu. Nah, ketika saya mulai lebih sering meditasi, saya merasakan yang pertama bahwa emosi saya bisa saya kendalikan. Yang tadinya meledak-ledak kok menghadapi persoalan, menghadapi sikap orang yang tidak karuan, saya kok bisa tenang. Jadi ada penguasaan diri. Iya, ada penguasaan diri yang terjadi secara sendiri, otomatis. Iya, Ya. terjadi begitu saja. Gitu. Tanpa perlu kita mengarahkan, itu terjadi dengan sendirinya. Itu bisa dianggap ketika Pak Arif melakukan meditasi dengan sungguh-sungguh. Iya, dengan sungguh-sungguh. Saya melakukan secara rutin, saya lakukan terus tanpa berharap bahwa hasilnya akan seperti ini. Ya. Jadi di awal dulu saya biasa meditasi. Sebelum saya meditasi, saya mengawali dengan rosario. Saya membuat rosario untuk satu peristiwa, dua peristiwa, kemudian saya mulai lanjutkan dengan hening sambil meditasi. Nah, ketika saya melakukan rosario pun saya tidak bersuara, saya melakukan dalam hati. Ya. Jadi saya membaca peristiwa-peristiwa itu pun dalam hati saya. Setelah satu peristiwa selesai, saya kemudian lanjutkan meditasi. Terus saya lakukan, kemudian saya menyadari bahwa manusia, diri saya ini terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa. Saya merubahnya, yang tadinya dengan meditasi, kemudian saya merubah untuk memulai meditasi. Saya berdoa mohon pengampunan kepada siapapun ya, pada siapapun, pertama pada kedua orang tua, kemudian kepada kakak adik, kemudian waktu itu ya semuanya, termasuk kepada alam semesta. Karena tanpa kita menyadari ucapan kita, pikiran kita yang negatif ini sudah merusak alam semesta. Kemudian tangan kita yang jahil mungkin ya terhadap hewan, tanpa ya, terhadap tanaman yang kita sudah melukai. Ya, kita melukai. Nah, saya menyadari itu ya, ini saya pakai ketika akan memulai meditasi, saya membukanya seperti itu. Kemudian selain saya merasakan emosi saya terkontrol secara otomatis, kesabaran ini bertambah panjang. Kesabaran yang tadinya sama sekali tidak bisa menahan diri, kok bisa berpanjang-panjang jedanya saya menunggu perilaku orang yang tidak berkenan pada saya, sikap orang, pembicaraan orang, itu saya lebih bisa menerima. Ya. Oke, berarti ada minimal muncul penguasaan diri, lalu ada kesabaran di sana. Ya, itu artinya akhirnya merubah sikap ya. Ini merubah sikap. Ya. Ini akhirnya saya kemudian menjadi tahu bahwa ini yang disebut nama kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Itu. Dan saya menyadari satu hal lagi bahwa kecerdasan mental, emosional, spiritual ini menjadi landasan, fondasi setiap orang untuk bisa menjalani kehidupan setiap hari. Ya. Jadi logika IQ yang tinggi ini butuh landasan yang kuat. Kalau saya mengibaratkan IQ yang tinggi ini bangunan yang mewah, megah sekali. Nah,
ini kalau dibangun dengan fondasi pasir ini tidak bisa. Ya, ya, apa ya, udah apa. Datang angin, Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Ya. Jadi sangat banyak manfaat meditasi. Kemudian dari kesehatan, kesehatan saya semakin hari saya menyadari semakin meningkat. Daya tahan tubuh saya semakin hari semakin kuat. Itu yang saya alami. Kemudian ada hal lain lagi yang saya sadari. Setiap saya membuka kitab suci Injil, saya membaca firman Tuhan. Yang tadinya saya bertanya-tanya ini apa maksudnya. Setelah itu, setelah sering meditasi, setiap saya membuka dan membaca firman Allah ini, pemahaman ini muncul, pengertian ini kemudian muncul. Seakan-akan ada yang muncul. Ada yang muncul. Ada yang muncul, ada yang menjelaskan. Ya. Saya kemudian menjadi teringat perkataan Yesus bahwa sekalipun kamu mendengar, kamu tidak akan mendengar. Sekalipun kamu melihat, kamu tidak akan melihat. Karena semua pengertian itu datangnya dari Roh. Ini yang saya sadari. Gitu. Berarti kita ketemu Roh dulu, Iya. baru kita akan memahami itu semua. Karena semua bahasa Roh, Iya. ada hikmat di sana ya. Oke, baik. Sepertinya banyak sekali yang mungkin bisa kita pelajari dari meditasi. Dari sikap ya, dari sikap tadi sudah disampaikan Pak Alek. Dari hasil yang kecil dari hasil yang kecil sudah disampaikan juga. Ya, pada intinya bahwa meditasi ini tidak bisa instan ya. Tidak bisa instan. Harus dilakukan dengan komitmen tadi ya. Disiplin Dan atas kesadaran sendiri. atas kesadaran sendiri. Oke, tujuan dari meditasi itu kesadaran kita bersama dengan Sang Pencipta. Walaupun nanti kita dapat oleh-oleh seperti kesehatan, kekayaan, terus kesaktian. Ya, itu semua hanya berkah buah. Itu buah ya. Dan tidak boleh terlena di situ. Tidak boleh menjadi Tidak tujuan. boleh. Ya. Karena semua itu bukan jadi tujuan. Oke Pak Alek, sepertinya nanti kita perlu membuka atau membuat materi khusus tentang lebih dalam tentang meditasi. Nanti kita pakai episode yang selanjutnya saja. Ya. Ini kalau kita mau bahas lagi akan diperpanjang. Sangat panjang sampai pagi, sampai setahun, sampai 2 tahun tidak selesai. Oke, yang dimana nanti kita mungkin tidak hanya berdua, mungkin beberapa teman nanti. Artinya kita bisa sharing atau berbagi pengalaman karena setiap orang yang melakukan meditasi itu akan mengalami hal yang tidak sama, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tetapi kita bisa membantu atau ikut berbagi sehingga kita tahu apa yang terjadi gitu ya. Oke. Terima kasih, sementara seperti itu nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, kita pergi ke Gayam Sari naik bus. Nanti kita ketemu lagi di Serambi Yakobus. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam.